Halo sanak sadonyo, saya Mandayuni Sakheras. Saat ini sedang berada di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau lebih dikenal dengan PDIKM Padang Panjang, Sumatera Barat. PDIKM bukan sekedar museum biasa. Tempat ini adalah pusat arsip hidup yang mendokumentasikan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan Minangkabau. Didirikan dengan tujuan melestarikan dan menyebarluaskan informasi. PDIKM menyimpan ribuan koleksi berharga mulai dari naskah kuno dan dokumen bersejarah hingga replika alat musik tradisional dan artefak budaya lainnya. Arsitektur bangunannya yang mengadopsi rumah gadang Gajah Maharam dengan 7 gonjong yang ikonik semakin memperkuat identitasnya sebagai perwujudan budaya Minangkabau. Jelajahi ruang demi ruang, kita akan menemukan jejak sejarah dan kearifan lokal Minangkabau. Bayangkan, lembaran-lembaran naskah kuno ini menyimpan pengetahuan dan cerita generasi terdahulu. Foto-foto lawas membawa kita melihat bagaimana kehidupan dan tradisi Minangkabau berkembang dari waktu ke waktu. Selain koleksi fisik, PDIKM juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan ruang edukasi, menjadikannya tempat yang ideal untuk belajar dan melakukan penelitian. PDIKM adalah gerbang bagi kita untuk memahami lebih dalam kekayaan budaya Minangkabau. Dengan koleksi yang lengkap, fasilitas yang memadai, dan suasana yang otentik. Tempat ini menjadi destinasi yang wajib dikunjungi bagi siapapun yang ingin mengenal lebih dekat ranah Minang. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kunjungi PDIKM di Padang Panjang dan jadilah bagian dari upaya melestarikan warisan budaya bangsa. Sebelumnya kita membahas tentang PDIKM Padang Panjang. Sekarang kita beralih ke rumah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Rumah ini adalah saksi bisu masa kecil seorang tokoh besar bangsa. Arsitekturnya mencerminkan rumah tradisional Minangkabau pada masanya, dengan ciri khas atap gonjong yang lebih sederhana dan struktur yang kokoh. Disinilah nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan mulai tertanam dalam diri seorang Muhammad Hatta. Melangkah masuk, saya merasakan suasana kehidupan keluarga Hatta di masa lalu. Ruang tamu ini dengan perabotan yang sederhana menjadi saksi bisu berbagai interaksi keluarga. Dan mungkin juga diskusi-diskusi awal yang membentuk pemikiran beliau. Foto-foto keluarga yang terpajang membawa kita lebih dekat dengan sisi humanis seorang Bung Hatta. Di dalam museum ini tersimpan berbagai koleksi yang sangat berharga. Ada buku-buku yang pernah beliau baca, pakaian yang pernah dikenakan, hingga peralatan pribadi yang sehari-hari digunakan. Setiap benda bercerita tentang perjalanan hidup dan intelektualitas seorang Muhammad Hatta. Mari kita lihat kamar tidur Bung Hatta. Kesederhanaan ruangan ini menggambarkan gaya hidup beliau yang tidak pernah silau dengan kemewahan. Disinilah mungkin banyak gagasan besar tentang kemerdekaan dan keadilan sosial terukir dalam benaknya. Museum ini juga dilengkapi dengan panel-panel informasi yang menceritakan perjalanan hidup Bung Hatta, mulai dari masa kecil, pendidikan, hingga perjuangannya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Foto-foto bersejarah yang terpajang semakin memperkaya pemahaman kita tentang peran beliau dalam sejarah bangsa. Mengamati bagian belakang rumah, kita bisa membayangkan bagaimana suasana lingkungan tempat Bung Hatta tumbuh dan berinteraksi dengan sekitarnya. Kesederhanaan dan kedamaian tempat ini mungkin turut membentuk karakter beliau yang rendah hati dan dekat dengan rakyat. Berkunjung ke Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta adalah sebuah perjalanan nampak tilas yang sangat berharga. Kita dapat belajar tentang keteladanan, kesederhanaan, dan semangat perjuangan seorang tokoh bangsa yang sangat berjasa. Museum ini adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan. Sekian pembahasan dari PDIKM Padang Panjang dan Museum Rumah Bung Hatta. Saya Mandayuni Sakheras, pamit undur diri. Terima kasih.